Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Zainuddin Mojosari, sosok alim dan unik. Kiai Haji Zainuddin berasal dari Bojonegoro. Sewaktu muda beliau belajar di Pondok Langitan Babat. Sudah menjadi tradisi yang baik di kalangan para ulama untuk menjodohkan putrinya dengan santri-santri berbobot. Sama halnya dengan kisah Kiai Haji Zainuddin yang prestasinya sangat menonjol. Beliau diangkat kiainya untuk dijadikan menantu dan meneruskan kepemimpinan Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk. Kiai Haji Zainuddin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mojosari, Loceret Nganjuk Jawa Timur generasi ke-7. Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk didirikan pada tahun 1710 oleh Kiai Ali Imron, Bendungan. Di Pondok Mojosari sangat berbeda dengan Pondok Salafiyah pada umumnya. Setiap harinya tidak nampak santri-santri belajar dengan tekun, melakukan riyadah atau tirakat puasa, ngrowot, mutihan dan sebagainya. Para santri nampak bebas bergerombol bersenda gurau, ngobrol asalkan mereka cukup mengaji dengan tertib dan menjalankan salat berjamaah. Keantikan Pondok Pesantren Mojosari ini ternyata memiliki sejarah pada masa Kiai Haji Ali Imron. Di bawah pimpinan Kiai Haji Zainuddin, Pondok Pesantren Mojosari mencapai puncak kejayaannya. Kiai Haji Zainuddin sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mojosari memiliki cara unik untuk membangunkan santrinya. Beliau membangunkan santrinya dengan memanggil nama santrinya satu persatu. Apabila masih terdapat santri yang belum bisa bangun seperti pada musim hujan yang terlalu nyaman dibuat tidur, Kiai Haji Zainuddin membawa selembar kain serbet yang sudah dibasahi air untuk ditempelkan pada badan siapa saja yang belum bangun. Tidak peduli itu santri atau tamu yang hanya singgah di pondok pesantren. Kiai Haji Zainuddin merupakan sosok yang disiplin dan istiqomah. Meskipun beliau dikenal sebagai waliullah, kegiatan beliau sehari-hari sama halnya seperti petani pada umumnya. Karamahnya tak pernah dibuat pameran. Bahkan beliau lebih nampak sebagai seorang ulama syariah yang kokoh. Kiai Haji Zainuddin mengajar santri sampai pukul 22. Setelah itu beliau beristirahat sampai pukul 2. Setelah bangun beliau segera mengambil air wudhu untuk menunaikan salat tahajud, membaca Al-Quran atau melakukan ibadah-ibadah lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Usai salat subuh kegiatan beliau dilanjutkan dengan pengajian kitab kecil maupun besar sampai pukul 7. Setelah selesai pengajian beliau mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman rumah sampai ke kandang. Di rumah beliau banyak sekali hewan piaraan seperti sapi, kambing, kuda, bebek, ayam dan sebagainya. Ternyata beliau sangat penyayang terhadap binatang dan rajin menjaga kebersihan lingkungan. Kedisiplinan beliau pada kebersihan sungguh mengagumkan, sehingga kandang-kandang hewan piaraannya tidak kotor sama sekali. Apalagi halaman atau kamar-kamar rumahnya nampak begitu bersih. Walaupun di rumahnya terdapat pembantu yang bertugas merawat dan memberi makan hewan piaraannya, tetapi beliau selalu ikut turun tangan berkeliling memberi makan hewan-hewan. Ini membuktikan bahwa beliau memang sangat penyayang terhadap binatang. Tidak hanya itu, di pekarangan rumah beliau juga banyak ditanami buah-buahan seperti sawo, jambu dan buah-buahan lainnya. Ada kalanya sambil menunggu salat subuh beliau mengelilingi pekarangan rumahnya sambil mengumpulkan buah-buahan yang berjatuhan untuk makanan ternak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Kiai Haji Zainuddin bekerja keras dengan menanam pisang, jagung dan singkong dengan mencangkulnya sendiri. Dan untuk keperluan kesehatan, beliau membuat apotek hidup di rumahnya. Banyak sekali obat-obatan tradisional yang memiliki manfaat, tumbuh dengan terawat, seperti daun sirih, kumis kucing, daun pegangan, temulawak, kunyit, tanaman sambiloto dan lain sebagainya. Kiai Haji Zainuddin memiliki selera humor tinggi sehingga santri-santri sangat akrab dengan beliau. Bahkan beliau sering memanggil santrinya dengan nama julukan seperti pada Jazuli Usman, anak Muhammad Usman, seorang naib dari desa Ploso, Kediri. Beliau menjuluki Jazuli Usman dengan sebutan Blawong. Blawong merupakan nama seekor burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu di kerajaan Majapahit. Ternyata Kiai Haji Zainuddin tidak sembarangan dalam memberikan nama julukan pada santrinya, karena diyakini julukan tersebut dapat menembus hal-hal yang bersifat batiniah, termasuk masa depan santrinya.
Suatu hari para santri Mojosari bersama pengurus pondok dan tokoh-tokoh masyarakat berkumpul melakukan musyawarah untuk melaksanakan intihan, selamatan, pengajian pondok akhir tahun yang biasa dilaksanakan beberapa hari baik melibatkan pondok maupun masyarakat Mojosari. Peserta musyawarah bersepakat bahwa perayaan intihan ini harus dilakukan semeriah mungkin. Terdapat sebagian masyarakat yang mengusulkan adanya kesenian wayang wong, kuda lumping, pencak, ketoprak dan sebagainya. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh Kiai Haji Zainuddin tetapi dengan syarat, kegiatan tersebut dilakukan di awal dan di luar pondok kampung. Maka bersemangatlah masyarakat Mojosari karena pada waktu itu 90% masyarakat Mojosari masih abangan, golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks dan terkenal sebagai tempatnya maksiat. Kegiatan itu juga disponsori oleh santri-santri dari Blitar, Jombang, Ponorogo dan Banyumas. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari itu nampaknya membuat masyarakat Mojosari dan pondok merasa gembira. Sampai berita ini ternyata terdengar sampai luar Nganjuk dan sampai pada telinga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Casbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri berkumpul untuk melakukan musyawarah. Mereka khawatir bahwa kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang buruk terhadap santri. Karena dari musyawarah tersebut sama sekali tidak menemukan kesepakatan siapa saja yang akan datang menemui Kiai Haji Zainuddin. Akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari berniat untuk mengirimkan surat kepada Kiai Haji Zainuddin agar melarang santrinya menyelenggarakan kegiatan yang berbau munkarot. Namun sebelum mengirimkan surat kepada Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Hashim Asy'ari bermimpi salat berjamaah dengan para ulama dan yang menjadi imam dalam salat tersebut adalah Kiai Haji Zainuddin sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari berada pada saf agak belakang. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mengurungkan niatnya untuk mengirimkan surat tersebut, karena beliau segan dan sangat menghormati Kiai Haji Zainuddin. Keluar biasaan lain yang dimiliki oleh Kiai Haji Zainuddin yaitu tingginya mata batin terhadap santrinya. Beliau sudah mengetahui bahwa santri kesayangannya bakalan menjadi kiai di desanya masing-masing. Hal ini terjadi pada Jazuli Usman, santri kesayangan Kiai Haji Zainuddin yang dijulukinya dengan sebutan Blawong. Pada waktu itu Jazuli Usman konon sudah ada di Batavia untuk masuk Stovia, sekolah kedokteran tempo dulu. Karena Kiai Haji Zainuddin sangat mengetahui bahwa Jazuli Usman bakalan menjadi ulama besar, maka dikirimlah surat ke Stovia atas kehendak Kiai Haji Zainuddin yang bertujuan supaya Jazuli Usman segera pulang, karena menurutnya Jazuli Usman tidak cocok sekolah di sana. Setelah surat itu sampai di Stovia, Jazuli Usman tidak bisa menolak perintah Kiai besar atau Kiai Haji Zainuddin itu. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang dan kembali ke pondok pesantren Mojosari yang diasuh Kiai Haji Zainuddin. Kenyataannya memang demikian. Jazuli Usman akhirnya dikenal sebagai ulama pemimpin pondok pesantren Ploso, Kediri. Tidak berhenti di situ. Berkat ketenaran Kiai Haji Zainuddin, banyak sekali masyarakat awam datang berkunjung ke pondok pesantren Mojosari yang berasal dari berbagai penjuru untuk meminta doa dan berkah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.